Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita sering mendengar istilah soleh, kita sering mendengar istilah amal soleh, kita sering mendengar istilah orang soleh, ya. Saya ingin mengelaborasi dulu kesolehan itu seperti apa. Seringkali orang menganggap, menghubungkan soleh itu dengan rajin sholat, soleh itu dengan rajin baca Quran, soleh itu dengan zikir, soleh itu dengan hal-hal yang bernuansa religi. Seringkali itu benar, tetapi kalau mengartikan soleh sebatas itu, maknanya kita mempersempit makna soleh. Soleh itu segala aktivitas yang menimbulkan kebaikan, baik urusan dunia ataupun akhirat. Apa Bu? Segala aktivitas yang menimbulkan kebaikan, kebaikan kurung buka kemaslahatan kurung tutup, kebaikan kurung buka kemaslahatan kurung tutup. Terus apa? Terus apa? Baik urusan dunia ataupun akhirat, baik urusan dunia atau akhirat yang dilandasi keimanan, yang dilandasi keimanan. Nah, dari sini Anda bisa melihat, ternyata amal soleh itu bukan hanya yang bernuansa akhirat. Setiap aktivitas yang menimbulkan kebaikan, kemaslahatan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, yang dilandasi iman, nah itu teh sebagai amal, orangnya disebut orang soleh. Begitu. Kata sifatnya adalah kesolehan. Nah, maka ketika dengan tulus kita memberikan keramahan pada teman kita, itu kebaikan bukan? Itu namanya apa? Apa namanya? Mau beramal soleh? Tatap pada temannya dan beri senyuman terbaik. Silahkan tatap pada temannya, disuruh beramal soleh tarungkul wae. Mau beramal soleh? Coba tatap temannya dan beri senyuman terbaik. Tuh, karakat. Gitu. Jangan Anda kira itu bukan amal soleh. Itu adalah amal. Jadi amal soleh itu segala aktivitas yang menimbulkan kebaikan, kemaslahatan, urusan dunia atau urusan akhirat. Mengapa dalam Islam membuang sampah pada tempatnya itu amal soleh? Karena itu akan menimbulkan kemaslahatan. Kenapa ketika rumput yang ada di depan rumah kita kelihatan mengering, kita menyiramnya terus kita memberi pupuk, itu merupakan amal soleh? Karena itu akan menimbulkan kemaslahatan. Begitu, ya. Mengapa kita kalau bawa mobil dan mengikuti aturan lalu lintas amal soleh bukan? Kenapa? Menimbulkan kebaikan dan kemaslahatan. Begitu. Kenapa kalau di jalan di komplek tidak boleh ngelakson? Karena akan mengganggu ketenangan warga. Sayang, dan tidak etis. Anda misalnya di komplek pakai tidid-tidid. Eta teh orang yang nggak punya etika itu. Di komplek nih, saya begitu masuk komplek, saya udah nggak boleh pakai tidid-tidid. Yang paling parah, manggil orang di rumah pakai tidid, 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 tidid. Ya Allah, ongkoh cenah sarjana, katanya well educated. Dia mau masuk ke rumah, rumahnya gede, tidid, tidid, tidid. Dia pikir yang akan keluar dengan tidid itu cuma pembantunya. Sa RT teh ningarali keluar. Paham nggak?
itu tadi komplek masih ada yang suka gitu. Saya mah teu ngarti dah. Sugan teh orang yang tidak berpendidikan, orang berpendidikan. Ya, kalau di rumah udah masuk ke komplek, itu klakson tuh udah nggak boleh dinyalain. Udah masuk, saya mau masuk ke rumah, kan saya ada bel, turun bel. Pembantu keluar kan saya telepon, tit, tet. Ya, tapi bukan amal soleh. Karena dengan klakson itu, Anda kira tidak ada yang terganggu? Mungkin ada yang terganggu. Kata tetangga sebelah teh, naon sih? Lah mun mobil alus, butut deh teh. Ceuk tetangga sebelah teh. Walaupun mobil alus kieu, mentang-mentang mobil alus deh. Nah kan gitu, butut ku bututna, alus ku alusna. Sekarang mobil kita butut, tidit. Mobil butut, tidit, gitu kan? Mobil kita bagus, mentang-mentang alus mobil teh. Berarti tidak menimbulkan maslahat. Sayang, jadi yang namanya amal soleh itu segala perbuatan, aktivitas yang menimbulkan kemaslahatan. Ya, makanya jangan Anda kira amal soleh itu hanya sekedar sholat, puasa. Jelas itu mah nggak usah diomongin lagi. Membuang sampah pada tempatnya amal soleh, tersenyum kepada sahabat kita di kiri kanan amal soleh, menyapa itu merupakan amal soleh, ya. Tidak membunyikan klakson di dalam perumahan itu suatu amal soleh, gitu. Ya. Sekedar membuka kaca lalu mengucapkan ke satpam yang jaga, damang Pak. Mangga Pak Haji, gitu boleh mah. Langsung lewat, gitu, ya kan? Nah kan maksud saya, Anda kira amal soleh itu selalu bernuansa religi, gitu. Jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya bagaimana menjaga kesalehan di tengah kesibukan. Nah, yang saya maksud soleh yang mana? Yang sesuai definisi, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, begitu, ya. Oke, ada beberapa langkah untuk supaya kita bisa menjaga kesolehan. Yang pertama, pupuk kesolehan itu dengan ilmu, itu yang pertama. Pupuk, rawat kesolehan itu dengan ilmu. Makin banyak ilmu kita, maka kualitas kesolehan kita makin meningkat. Ingat, saya lagi cerita kesolehan dalam pengertian luas ya. Jangan Anda artikan kesolehan dalam pengertian sempit. Kesolehan yang seperti saya definisikan di awal. Jadi apa? Supaya kita bisa menjaga kesolehan di tengah kesibukan apa? Pupuk, rawat. Ya, kesolehan itu dengan ilmu. Kalau kita bicara tentang kesolehan dunia, berarti pupuk dengan ilmu dunia. Saya misalnya punya keahlian reparasi handphone. Maka saya kudu memupuk kesolehan saya dalam mereparasi handphone dengan banyak belajar. Kebayang nggak? Kalau saya tidak pernah belajar, terus ngereparasi, mungkin handphone baru mah bukan tambah bener, tambah rusak, begitu. Karena begitu ada handphone baru, dia harus belajar lagi, begitu. Makanya di perusahaan, misalnya Anda kerja di bengkel, begitu ada mobil baru, maka karyawan diberi pelatihan bagaimana mereparasi mobil yang baru itu. Mobilnya makin canggih. Tiba-tiba ada alat di mana untuk memeriksa kualitas mesin itu cukup ditempelin beberapa kabel, lihat di komputer. Nah itu butuh belajar tidak? Kalau ingin maslahat, ingin bagus hasilnya, maka si karyawan tadi kudu rajin belajar. Jadi untuk memupuk kesolehan itu kudu rajin belajar. Kalau kesolehan itu berkaitan dunia, berarti belajar ilmu. Kalau kesalehan itu berkaitan dengan akhirat, berarti belajar ilmu. Nah, gitu. Begitu. Itu sebabnya termasuk menjaga kesolehan. Ketika Anda nonton TV,
sekedar melihat acara-acara yang akan menjadi kebaikan. Cara merawat peralatan rumah tangga secara praktis. Itu ilmu bukan? Anda tonton, itu bisa menjaga kualitas kesolehan tidak? Bisa. Misalnya kata si pembawa acaranya itu, ibu-ibu seringkali kan cermin di kamar mandi itu suka ada jamur. Nah, tahu caranya gimana? Tiap kali ibu masak pakai jeruk nipis, maka oleskan jeruk nipis itu sebelum Anda buang, coba gosokkan ke cermin itu. Ya. Nah, itu bisa membuat cermin itu akan menjadi bersih. Ya, seringkali cermin yang ada di kamar mandi itu suka ada jamur. Nah, itu ternyata tidak cukup dengan sabun, tapi dengan jeruk nipis. Nggak usah khusus ibu kalau udah pakai masak apa jeruk nipis, oleskan. Nah, jadi lebih maslahat. Jadi cermin ibu teh herang terus, kinclong. Iya, itu pakai apa? Jeruk nipis. Pakai ilmu. Itu pakai jeruk nipis. Emang benar. Karena untuk supaya cermin itu bersih tidak hanya jeruk nipis. Pakai ilmu. Ilmu apa lagi? Ada odol sisa. Odol nih. Ya. Bu, sayang, Pak, kalau cermin kita ingin bersih, ini cerita urusan cermin. Di kamar mandi kan suka ada titik-titik itu kan jamur. Tahu caranya? Itu yang namanya odol dioleskan, diratakan. Biarkan dia 10 menit. Biaran aja, lupa lah. Nanti ambil air, kalau syukur-syukur air panas, kalau enggak apa-apa. Pakai air anget, ya, elap pakai air anget, dielap gitu. Rutin aja, maka percaya, cermin yang ada di kamar mandi tidak akan pernah berjamur. Maslahat. Itu pakai apa? Ya mah didoaan weh. Ya, anehnya saya tehnya tiap kamar mandi ngadoa, tapi cermin teh iya weh banyak apa? Jamur. Padahal saya teh tiap kamar mandinya ngadoa. Nah, etama jadi maksud saya ada yang harus dibangun kesolehan itu dengan ilmu dunia. Kan kamar mandi kita enak kalau tamu masuk ke kamar mandi kita. Paham? Mau ikut ke toilet, begitu masuk ke toilet teh cerminnya heran ya. Terus si wastafel juga nggak ada gitu apa kotor kuning-kuning. Kenapa? Karena jeruk nipis itu kita bilang ke pembantu, Mbak, itu jeruk nipis kalau habis masaknya jangan langsung dibuang, gosokeun we karena wastafel ya. Terus antep we kayak dibersihan gitu. Eta wastafel teh murah tapi heran. Kaca teh murah tapi heran. Kloset teh murah tapi bersih gitu. Kalah kawe kloset merek mahal, Rametek di dinya teh. Naon sok. Kalah kawe cermin teh mahal, tetapi maaf, saya kasih contohnya kesalehan yang sifatnya duniawi, dah kesolehan ukhrawi mah atuh udah enggak usah diomongin lagi itu mah. Ya. Berarti saya mengajak Anda bahwa yang namanya soleh itu semua perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan, baik urusan dunia ataupun akhirat, yang berbasis iman. Kenapa berbasis iman? Ibu ngabersihan cermin, itu bagian dari iman. An-nadofatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Gitu. Mobil, ngelap mobil teh, jangan dikucek begitu, tapi searah gitu tah. Ngelap mobil teh, ya mobil, ya. Nah, jangan dikitu, itu tah. Gini nih, cara ngelap mobil, set, matak mobil teh heran. Kecuali mun mobil geus barocos, eta mah dikitu-kitu nanaon. Jadi kalau mobilnya udah barocosnya, wah gitu, udah diusap ya, ge barocos gitu. Maksud saya kalau Anda punya mobil baru, mobil mulus, ya, jangan ngelap mobil dalam keadaan masih berdebu. Semprot dulu tuh debunya. Nah, lalu si kanebonya kudu benar-benar bersih. Lalu jangan digosok puter sayang, gini set kinclong mobil. Diurut entong dah tuh rasa. Nah, jadi nanti kita set. Nah, gitu, ya.
Maksud saya apa? Itu maslahat tidak? Enggak, saya ingin mengatakan Islam itu kudu membumi gitu. Anda kira yang namanya amal soleh selalu gitu? Sok datang ke masjid, Anda berpakaian rapi, pakai parfum. Orang teh lihat teh ahli masjid tuh resep, bersih. Anggot-janggot dirapihkeun janggot. Panjang ieu hiji ngagantung ka dieu mencos ka dieu hiji gitu. Sok boleh pakai jenggot, tapi orang lihat jenggotnya teresep. Ini rapi. Manyang hiji ngamai tilu ka dieu tep tilu. Kan mun erek diuntun sakalian. Kan kabayang teh ustadna jenggotna diuntun. Selamat. Ya, daripada ngamai ka ditu jeung aya nu mengkok ka dieu teh ka dieu. Nikung kan gitu. Sampai anu denger ceramah tarungkul lagi. Capek ningali jenggot asup poe ka dieu. Maksud saya adalah ya katanya Nabi itu kan first impression, kesan pertama Anda kalau lihat Rasul bersih. Jadi Anda lihat Rasul tuh berseka gitu, bersih. Rasul tidak selamanya pakai yang mahal. Bersih lah gitu. Nah, jadi maksud saya, ibu kerudung tidak harus mahal. Bersih. Tapi kalau ada duit, mahal dan bersih lebih oke. Nah kan? Udah beda atuh jatuhna ge hari mahal. Gitu kan malah gogolosoran wae. Jadi ya, Ibu Bapak, jadi yang ingin saya katakan, yang namanya menjaga kesolehan itu pupuk dengan ilmu. Oke. Baca surat An-Nahl ayat 78, tulis dulu lama. Jangan lihat daftar isi deh. Nah, surat An-Nahl 78, surat Muhammad ayat 19, surat At-Taubah 122. Surat Muhammad 78, sekedar ngetes. Anda ini nyatetnya benar tidak? Surat An-Nahl 78, surat Muhammad 19, surat At-Taubah 122. Nah, contoh, di surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, tidak perlu semuanya kudu datang ke medan perang. Harus ada orang yang belajar ilmu agama. Tidak semuanya harus belajar ilmu agama. Harus ada yang belajar ilmu umum. Kan gitu logika terbaliknya. Nah, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, tidak sepatutnya semua orang mukmin pergi ke medan perang. Mengapa sebagian orang di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaum mereka apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri? Surat At-Taubah 122. Ayat ini menyebutkan tidak semuanya harus pergi ke medan. Harus ada apa? Yang belajar agama. Ini logika bisa dibalik. Tidak semua harus belajar agama. Harus ada yang belajar ekonomi, belajar fisika, belajar kimia, belajar kedokteran, begitu. Yang penting Anda belajar kedokteran kan niatnya lillah. Anda belajar bisnis niatnya lillah. Anda belajar kelistrikan niatnya lillah. Jadi tidak semua orang harus belajar ilmu yang sama. Jadi teman-teman sekalian, untuk supaya bisa menjaga kesolehan, kita harus mau belajar, pupuk diri kita dengan ilmu sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing, gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita soleh, harus selalu menjaga kesucian iman, merawat kemurnian tauhid. Merawat kemurnian tauhid. Ini dijelaskan di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25.
Surat Ibrahim 24-25. Surat 24-25. Ayat 24-25. Surat 14. Surat 14. Ayat berapa? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha wa yadribul amsalu linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Surat 14. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat baik? Kalimat baik itu kalimat tauhid, keimanan. Seperti pohon yang baik. Akarnya kuat menghunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Dia memberikan buah. Ya, pohon itu menghasilkan buah setiap waktu dengan seizin Tuhan. Pak Abu tolong perhatikan. Jadi iman yang kuat itu kudu seperti pohon. Buahnya bisa memberikan manfaat sama orang, daun dan rantingnya bisa menyejukkan. Berarti orang yang soleh itu kepada lingkungannya harus memberi ketenangan, kesejukan. Nah, iman yang hebat itu harus seperti itu. Berarti kesolehan itu bisa kita jaga di tengah kesibukan dengan terus menjaga iman dan tauhid kita. Kita pupuk, kita rawat. Kemudian tauhid kita itu harus melahirkan perilaku-perilaku indah. Ya, kalau kita selesai sholat, bacanya apa? Akhir sholat apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk Anda, keselamatan untuk Anda. Jadi ending dari sholat kita memberikan selamat, salam, ketenangan untuk orang sekitarnya. Berarti orang yang sholat itu kudu memberikan dimanapun berada kesejukan, ketenangan, ketentraman. Omongannya jangan menyakitkan dan seterusnya. Oke, yang ketiga, berusaha konsisten dengan ajaran Islam hingga akhir hayat. Berusaha konsisten sampai akhir hayat. Ini dijelaskan di Az-Zumar ayat 1-2 dan Al-Hijr ayat 97-99. Az-Zumar ayat 1 dan 2, Al-Hijr ayat 97-99. Surat apa? Zumar. Coba lihat, misalnya dalam surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa, Bu? Coba. Ayat 97-99. Al-Hijr saya. Sorry. Surat. Bentar. Saya bilang tadi apa? Al-Hijr. Bukan Al-Hijr. An-Nahl. Sorry. Ini, oh ya Al-Hijr, betul Al-Hijr. Salah dikit langsung. Namanya orang kan ada keliru atuh, ya Allah. Saya tidak bukan malaikat, aya salah ningali atau apa. Pasti Allah beri hamba kesabaran. Ini. Ayat 97 sampai 99. Surat Al-Hijr surat 15 ayat 97 sampai 9. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sesak karena ucapan mereka. Sayang, ibu bapak, sangat mungkin hati kita teh berat ngadepin hidup. Tapi ini kasusnya Nabi sesek hatinya karena setiap beliau berdakwah dihinakan,
dinistakan, bahkan Nabi mah disebut orang gila. Sangat mungkin nggak dalam hidup teh anak menyesakkan, kelakuan suaminya jelas mah dari awal nikah ge sudah menyesakkan kan. Istri mah jelas tican nikah ge geus menyesakkan kan gitu. Kadang sesek kan? Nah, itu kita dalam hidup ada sesek nggak sih? Ada. Kadang Anda ketemu saya teh Anda teh sesek gitu, ya kan? Sebel lihat saya teh gitu. Ya. Nah, tapi saya kadang sesek lihat Anda. Nah, canda ya, canda. Bu, Pak, yang namanya manusia kan kita suka ada sesekan sama orang. Nih orang sih nah itu sesek. Nah, kalau Rasul mah seseknya dengan perhinaan, perlawanan dari orang-orang. Makanya ini tujukan ya ke hati kita. Sungguh kami mengetahui bahwa dan menjadi sesak. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu orang yang sujud sama Allah. Dengar, Bapak, sayang, Ibu tercinta. Kalau kita sesek, bersujud, bertasbih. Bapak ngadepin bos, leuheung bos teh pinter da bodoh. Ya, ari bos pinter sampai Anda sesek mah kaharti. Kan aya nu punya bos nanti bodoh. Bos bodoh teh sombong. Tara pernah minta pendapat, udah gitu pendapat manehna teh kampungan. Tapi asa panghebatna, sesek nggak? Jangan dasar kelo, jangan. Jangan. Tapi apa menurut ayat ini? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Subhanallah. Astagfirullah ya Allah. Beri hamba kesabaran ngadepin suami kayak gini ya Allah. Subhanallah. La haula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya daripada kia goblok edan dasar jeung teh leung mun kasep pelit kelo maneh tah. Daripada gitu indah mana? Subhanallah. Anda lagi nyetir nih, orang itu motor siksak, silaka sia. Nah, boleh gitu. Kan kadang-kadang ayo kan gitu. Ya Allah, apa sih susahnya? Ya. Ya. Kadang-kadang yang terucap omongan apa? Laknat. Cilaka sia. Jangan. Subhanallah, ya Allah, sing insaf eta budak. Sok mangawe ti payunnya. Kayak tepang di lampu merah. Artinya apa? Pasabi. Bu, ini ayat sekarang Anda anggap biasa-biasa. Begitu kejadian. Ngadepin suami sesek kan? Ih, mertua datang. Lu bisa sesek deh. Apa yang harus Anda ucapkan? Maha suci kan Allah. Sujudlah beserta orang sujud. Keur mah sesek ka suami, mertua datang, langsung mama salik neng badana tepan. Sujud daripada Anda baeud ka mertua. Nah, neng salat naon? Duha. Kan dia jam 4 sore. Oh, mohon. Ya, mohonnya mahnya aduh, duha sanes duha ya man. Asar. Nah, asar kakara salat. Kan biasana neng mah awal salat, awal waktu. Mohon mah syukrul wudu neng. Syukrul wudu. Wudu Anda teh salat. Berarti kalau hati kita sesek, ya? Sesek dalam hidup kadang-kadang sesek. Maha sucikan Allah, memuji Allah, sujud kamu beserta orang ya. Menjaga kesolehan di tengah kesibukan, menjaga kesolehan di tengah sesaknya diri kita dekat sama Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Jadi kita kudu seperti itu, bukan hanya sekedar ketika sesek dada, bila perlu sampai akhir hayat. Indah nggak? Indah. Tak cenapa Aam kalau di MPI mah saya teh ngerti rumus eta ya. Begitu kejadian. Kejadian ya. Pulang nih ya. Angkot seenaknya berhenti, langsung dia balik. Nah, padahal baru aja dibahas gitu, kan harus sama. Astagfirullah, si emang eta eureun saenakna
Kan begitu malah balik kan gitu. Bu, kadang-kadang gitu ya. Ari dibahas nama asa renyah gitu kan. Oh, renyah. Sok dilaksanakeun nama ada tak serenyah yang kita dengar. Terus yang keberapa? Yang keempat, dekat selalu dalam lingkungan yang baik. Merapat kepada orang soleh. Maksud merapat apa? Dekat sama orang-orang baik. Pak Bu, kalau kita jadi orang baik, dekatlah dengan orang-orang baik. Kalau Anda ingin jadi pedagang, gaul dengan para pedagang. Kalau Anda ingin jadi orang berilmu, gaul dengan orang-orang berilmu. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu bergaul dengan orang berilmu, minimal kamu candanya saja jadi ilmu, katanya gitu. Jadi gini, kalau kita gaul dengan orang berilmu, candanya orang berilmu mah berilmu. Kalau Anda gaul dengan preman, canda nate nu jarorok teh. Ya. Jadi katanya kamu itu kudu gaul dengan orang yang membuat kamu lebih baik. Ibu misalnya gosok gigi biasanya 2 hari sekali. Gaul dengan orang yang sehari 3 kali gosok gigi, minimal ibu gosok giginya jadi sehari sekali, kan biasanya 2 hari sekali. Nanti dengan perjalanan waktu lama-lama bisa gosok giginya rajin. Jadi ternyata merapat gaul dengan orang yang membuat kita baik. Bapak Ibu, Anda datang ke MPI bukan hanya mencari ilmu, mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang yang berniat baik. Ya kan? Iya, kenapa yang membuat saya semangat ketemu Anda apa? Anda kan orang-orang baik, niatnya juga baik. Masa Anda datang ke sini niatnya buruk? Nggak mungkin lah. Kalaupun ada itu hanya setan yang menyelisip, yang menyelinap di tengah orang-orang soleh itu. Jadi kalau Anda ada datang ke sini, yang dia sebar itu bukan kebaikan tapi keburukan, itu mah setan menyelinap di antara orang-orang baik. Jadi saya mah yakin Anda tuh orang baik. Ya, jadi saya punya trust, saya punya kepercayaan. Masa Anda jauh-jauh dari Soreang, dari ujung Berung, bahkan ada yang dari Bekasi ke sini niat buruk? Nggak mungkin. Ya, bodoh sekali Anda harus membayar segala kesulitan untuk niat buruk. Niat baik. Nah, kenapa saya semangat? Saya ingin merapat dengan orang-orang soleh seperti Anda. Nah, itu kalau boleh saya jujur. Ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita ingin menjaga kesolehan ya gaul lah dengan orang yang membuat kita soleh. Gaul dengan orang yang membuat kita baik. Begitu. Ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Kemudian yang ke-5, berjuang membela Islam. Berjuang membela Islam. Ini. Berjuang membela Islam. Oke, begini. Perjuangan itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Setujukah? Saya ulangi, karena ada yang belum loading. Berjuang itu dipengaruhi oleh faktor situasi. Situasi, kondisi. Kalau kita hidup zaman Jepang, maka perjuangan kita pakai apa? Bambu runcing. Samurai orang Jepang rebut. Jadi kita kudu punya keahlian apa? Bela diri. Fisik. Karena ini zaman Jepang. Jadi orang Jepang itu sering bawa samurai, kita punya keahlian bisa merebut samurainya orang Jepang. Kalau orang Jepang itu bawa bedil, senapan yang ada ujungnya ada pisau teh naon? Bayonet, bedil. Nah, bayonet. Kalau saya hidup zaman Jepang, Jepang bawa bayonet, saya harus bisa merebutnya. Bukan hanya bisa merebut, saya kudu bisa menggunakannya. Gimana menembak? Saya latihan nembak. Karena perjuangan itu erat kaitan dengan faktor tantangan. Oke? Nah, gitu. Nah, sekarang sayang, kita hidup di era sains dan teknologi. Maka perjuangan kita harus merebut sains dan teknologi. Itu sebabnya
Hari gini kurang tepat, berjuang bawa pedang, bawa spanduk. Ya, emang masyarakat berubah pakai spanduk. Beberkan spanduk. Tulis di dia, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anda kira masyarakat berubah tuh dengan spanduk? Yang ada adalah ucapan laknat. Macet spanduk. Itu ini macet ini. Aku mau ke kantor, anak-anak mau sekolah, demo di macet. Dengar sayang, anak-anak muda. Daripada Anda demo, Anda jadi ilmuwan. Sekolah tuh ke Amerika, sekolah ke Eropa, sekolah ke Jepang, sekolah ke Timur Tengah. Jadi dokter-dokter muda, jadi master-master muda. Tah, eta perjuangan Anda. Rebut itu teknologi. Cina itu dia bisa merebut teknologi. Sekarang Cina dahsyat. Dahsyat itu. Ya. Ada seorang profesor cerita sama saya, Pak Aam, 15 tahun lalu kalau ada dokter Cina presentasi, kita teh ngantuk. Inggris nate, aduh teu kahati. Ini ada profesor cerita sama saya, Pak Aam, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, mun aya dokter Cina, ya, presentasi pakai bahasa Inggris, teu kahati, Pak. Tunduh. Sekarang, Pak, dokter-dokter Cina kalau presentasi pakai bahasa Inggris, nggak kelihatan tuh bahasa Cinanya. Inggris asli. Dia rebut itu teknologi, dia berjihad, mun bahasa orang mah, dia jihad merebut. Umat Islam teh kudu kitu atuh cinta. Anak muda, ngapain Anda bawa-bawa spanduk, saudara? Ngapain Anda bawa-bawa batu atuh? Bawa pedang deh. Bukan waktunya, eta mah zaman walana. Zaman Jepang, namun zaman Jepang, ya, tulis di dia la ilaha illallah, bawa pedang, bawa batu, eta zamanat sasuai. Tahun sabaraha Jepang? Tahun 42. Dan saya bukan ahli sejarah. Tahun 42, sok hirup tahun 42. Hidup tahun 42, pakai pedang, bawa batu, bawa bambu runcing, ya. Panggul itu halu. Sodok itu orang Jepang. Babuk taku halu. Karena pada zamannya. Sekarang ini berjuangnya beda. Rebut teknologi. Rebut ilmu. Saya seneng, bangga kalau saya datang ke satu kota, datang ke Tokyo Institute of Technology. Pak, ini anak-anak kita yang sedang program doktor. Saya lihat mereka masih muda-muda, saya selamat, saya suka seperti Anda. Kalau saya masih muda, saya akan seperti Anda. Saya datang ke mana? Ke Melbourne, Pak Am. Ini teman-teman kita ada yang lagi S2, ada yang lagi S3. Masih muda-muda, saya bilang, bagus, Anda pulang ke Indonesia. Rebut teknologi yang ada di sini, balik ke Indonesia, ubah Indonesia. Anda pejuang, saya bilang. Saya ketemu dengan pengusaha, masih muda usia 30 tahunan, punya karyawan 500 orang. Saya bilang, hebat Anda berjihad dengan bisnis Anda. Karena dengan jihad seperti itu Anda bisa lebih efektif. Ya. Ada anak muda yang jadi tukang sapu, hebat Anda jadi tukang sapu. Anda berjuang dengan tenaga Anda. Daripada Anda jadi beban orang lain, Anda bisa meringankan orang lain. Jihad. Saya tidak punya ilmu, saya bisanya nyapu. Nyapu itu lebih mulia daripada saya menampakkan. Nah, ini, kalau udah dari luar negeri lama teh bahasa ini sesok lupa. Menengadahkan tangan minta bantuan orang. Ada ibu-ibu, ya. Apa? Dia ngagemol. You know what the meaning of gemol? Ngagemol, apa? Cucian. Dia bawa cucian dari tetangganya. Beda ke mana, Bu? Ibu mah buburuh nyuci. Dia buburuh nyuci, ya kan? Sakilo dibayar dengan ukur 15.000. Sakilo bayar 15.000. Cuci dengan tangannya, bukan dengan mesin, dengan tangan. Saya ya kan, si ibu itu jihad dengan kapasitasnya. Itu lebih mulia daripada duduk di trotoar. Gan pasien, gan. Maka si ibu yang ngagemol cucian, lalu dia nyuci, dia lebih membela agama.
dan kehormatan dirinya. Ya, anak muda yang dia buka lapak jualan kaos kaki, ya, tapi di tempat yang dibenarkan oleh Pemda. Kan bisiko Pak Ridwan Kamil ditegur, nah, buka lapak, ya, di tempat yang dibenarkan oleh Pemda. Dia jual kaos kaki gambar Snoopy, gitu. Saya lebih memuji anak muda itu daripada yang duduk-duduk merokok, ya, minum duitnya dari ibu bapaknya. Saya lebih suka seperti itu. Anak muda yang jualan keripik, jualan apa, sekalipun orang tuanya kaya, dia bilang, yang kaya kan orang tua saya kan sama aja nggak punya duit, dia jualan. Apa? Saya lebih senang begitu. Saya masih ingat ketika anak saya bilang, Pap, aku minta izin apa? Aku mau jualan sama teman-teman jualan keripik. Kenapa kamu minta izin? Enggak, bisa ada yang tahu aku anak papa malu. Enggak, itu anak saya dipeluk. Enggak, papa bangga kamu jualan seperti itu. Dia jualan tuh di sana sama teman-temannya, ya. Biasa mobil ibuna dipakai. Kan? Biasa mobil ibuna dipakai nih kalau lecek. Ya, Pap, aku kan libur nih 2 bulan, aku nggak ada kerjaan. Tapi aku sama teman-teman mau jualan keripik, sok. Nah, dia minta izin apa? Enggak, bukan apa, Papa. Kan bisa ada orang yang kenal sama aku masa anak Pak. Enggak, saya bilang, Papa bangga kamu daripada kamu duduk-duduk di kafe ngabisin duit Papa lebih bangga kamu jualan keripik tuh. Apa? Saya katakan, Papa lebih bangga begitu daripada kamu apa duduk-duduk, ya, langsung BBM ke Papa transfer. Ya. Saya bilang, saya lebih bangga kan. Akhirnya apa? Anak saya waktu kuliah jualan A, jualan itu, jualan spray, jualan apa dengan teman-temannya. Happy aja dia kan gitu. Bisa piknik dengan dari keringat. Akhirnya gini, Pak, ternyata ya untuk dapat 50.000 aku duduk ya 4 jam. Dia baru merasakan duit 50.000 teh ternyata susah. Kan itu ilmu bukan? Berharga. Tapi kalau saya bilang ini, kamu tehnya 50.000 teh hese. Tapi dia nggak ngerasain. Cuma gitu. Tapi gini, bener Pak, aku ya itu di depan gedung sate, kan waktu itu masih boleh, nggak kayak sekarang. Aku di gedung sate ya, di jam 8 ya, nanti ke jam 12, 50.000 untungnya. Ya, tadi dibagi opat. Kan temen opatan. Tadi sekali ewang. Opatan kan, hidung budak teh kapanasan. Gitu. Jadi 50.000 dibagi opat. Jadi 12.500. Dia menjadi orang yang menghargai pemberian kita. Kenapa? Dia merasakan. Nah sayang, berjuang itu sesuai dengan kapasitas. Dan jangan merasa hina gitu. Saya jualan kaos kaki. Enggak, kenapa? Apa masalahnya? Itu kan halal. Itu berjuang membela Islam dengan kapasitasnya. Ya kalau Anda jadi ilmuwan dengan keilmuannya. Anda jadi dokter dengan ilmu kedokterannya. Terserah jadi apapun gitu. Ya. Itu yang kelima. Cukup 5 juga saudara-saudara. Oke. Jangan lupa minggu depan kita bertemu di Unisba. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.